warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Kaprok dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu jurusan RPL. RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Intinya, RPL tidak jauh-jauh dari 3 hal, yaitu coding, desain, dan algoritma. Selanjutnya, keunggulan dari jurusan RPL. Pertama, mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek. Yang ketiga, pekerjaannya yang relatif mudah dan santai dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya. Yang keempat, lebih terdepan dari jurusan lainnya dan orang awam di luar sana karena jurusan RPL lebih mengerti dan mendalami berbagai teknologi. Yang kelima, mampu memasang sebuah PC atau personal komputer. Keenam, mengerti akan fungsi dari komponen komputer. Kemudian, yang dipelajari di jurusan RPL yaitu yang tadi, coding, desain, dan algoritma. Di dalam coding itu ada bahasa pemrograman, yaitu pemrograman bahasa Pascal, bahasa C++, Java, Delphi, PHP dan MySQL, HTML, CSS, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah desain. Aplikasi yang digunakan adalah web design, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Yang ketiga adalah algoritma, yaitu algoritma dasar, tingkat lanjut, gerbang logika, basis data, DFD atau data flow diagram, dan masih banyak lagi. Biasanya selain itu jurusan RPL juga mempelajari tentang perakitan komputer, jaringan dasar, dan masih banyak lagi. Kenapa selalu ada masih banyak lagi? Karena jurusan RPL ini bersinggungan dengan teknologi sehingga kembangannya mengikuti. Jadi kesimpulannya, RPL atau rekayasa perangkat lunak itu tidak sekadar membuat program atau software dan membuat web saja. RPL atau rekayasa perangkat lunak itu luas. Kemudian pelajaran yang dipelajari dari kelas 10 ada desain grafis, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, dan pemrograman dasar. Pelajaran di kelas 10 yang pertama, dasar desain grafis. Manfaatnya adalah mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. Kemudian penerapan desain grafis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperkenalkan dunia desain grafis kepada masyarakat luas atau secara umum sehingga dapat diimplementasikan di dalam lingkungannya dan mempersiapkan masyarakat agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Kedua adalah pelajaran sistem komputer. Sistem komputer adalah sistem komputer yang menyediakan informasi sesuai dengan permintaan pengguna. Manfaatnya sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah dan mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia. Contohnya mempermudah bagi pegawai administrasi untuk membuat jadwal pelajaran sekolah, daftar nilai siswa, dan lain-lain. Pelajaran yang ketiga adalah komputer dan jaringan dasar. Komputer dan jaringan dasar adalah sarana mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Manfaatnya mempermudah pekerjaan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk hiburan.
Penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya mempercepat pengerjaan tugas pelajar, mempermudah petugas kasir, mempermudah proses jual beli, dan lain-lain. Pelajaran keempat adalah pemrograman dasar. Pemrograman dasar adalah proses penulisan, pengujian, debugging, dan pengelolaan kode yang menciptakan program komputer. Nah, itu pelajaran di kelas 10 ada 4. Sekarang pelajaran atau program yang diajarkan di kelas 11, yaitu ada pemodelan perangkat lunak, basis data, pemrograman berorientasi objek, dan pemrograman web dan perangkat bergerak. Yang pertama, pemodelan perangkat lunak adalah ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Aplikasi yang digunakan adalah UML atau Unified Modeling Language. Kemudian yang kedua adalah program basis data. Basis data adalah bidang teknologi informasi yang mempelajari tentang pengolahan data berbasis elektronik, mulai dari pembuatan, penyuntingan, pengelompokan, sampai bagaimana melakukan manajemen data yang terstruktur agar dicapai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Program yang digunakan adalah MySQL. Yang ketiga adalah pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk file atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur, atau dikenal juga sebagai metode. Program yang digunakan adalah NetBeans IDE. Selanjutnya adalah pemrograman web dan perangkat bergerak. Di sini ada pemrograman web, ada perangkat bergerak. Pemrograman web adalah pembuatan program jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks dan grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Program yang digunakan adalah Sublime Text. Kemudian perangkat bergeraknya, program yang digunakan adalah C++. Selanjutnya untuk di kelas 12, program yang diajarkannya sama, yaitu basis data, pemrograman berorientasi objek, dan pemrograman web dan perangkat bergerak. Cuma kalau untuk di kelas 12 itu tidak ada pemodelan perangkat lunak, bedanya itu aja, dan penjelasannya juga sama seperti tadi. Manfaat belajar bahasa pemrograman adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, mengembangkan cara berpikir dengan sistematis, melatih teliti terhadap detail, dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Pemrograman tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk membuat absen karyawan, gaji karyawan, membuat kalkulator, animasi, dan lain-lain. Nah, itu pembahasannya udah cukup ya. Sekarang ibu kasih pertanyaan. Pertanyaannya satu aja, catat ya. Apa motivasi kalian memilih jurusan FPL? Itu aja dari ibu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.